Tuan rumah sudah menikah, sistem terikat secara otomatis. Sistem terikat 20%, 50%, 70% sistem berhasil terikat. Mendapatkan hadiah tubuh yang sempurna. Keesokan harinya, Anda bangun dari pingsan, dengan tanda tanya di kepala Anda, tidak tahu di mana Anda berada. Hanya ingat bahwa Anda sedang mengendarai e-bike untuk pulang. Anda melihat sekeliling dan dengan cemas berbicara pada diri sendiri. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan seorang dokter wanita cantik dengan jas putih masuk. Dia memakai riasan tipis, bibir kecil seperti buah ceri, tahi lalat air mata di sudut matanya, dan kaki panjang, serta sosok yang hampir merobek jas putihnya, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali. Dokter wanita cantik ini bernama Chen Yani, adalah bunga rumah sakit dari Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Pinghai. Hampir semua pria lajang di rumah sakit ingin mengejarnya. Chen Yani telah berjalan di depan Anda dan bertanya dengan dingin. Anda sudah bangun? Apakah Anda masih merasa tidak nyaman di suatu tempat? Anda tidak bereaksi, dan dengan cepat menjawab, saya baik-baik saja, tidak ada yang tidak nyaman. Kemudian Anda bertanya dengan penuh semangat. Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Chen Yani memandang Anda dengan wajah penuh keraguan. Tadi malam ada wanita cantik menelepon ambulans, mengatakan bahwa dia melihat Anda jatuh dari sepeda dan pingsan, dan dia tidak bisa bangun bagaimanapun dia memanggil. Jadi dia menelepon 120. Anda teringat adegan mengendarai e-bike tadi malam. Tunggu, sepertinya aku bermimpi melihat cahaya putih. Sepertinya disambar petir, dan kemudian aku mendengar di benakku. Suara sistem terikat? Kenapa rasanya mimpi ini begitu nyata? Dr. Chen, apakah saya tidak punya masalah besar? Bisakah saya keluar dari rumah sakit? Kamu tidak punya masalah besar. Kamu bisa keluar dari rumah sakit, tetapi kamu harus makan lebih banyak produk kesehatan penambah darah di masa mendatang. Kali ini kamu pingsan hanya karena jatuh. Terima kasih, Dr. Chen, saya mengerti. Chen Yani mengeluarkan tagihan pada saat ini. Biaya pengobatan Anda. Wanita cantik yang menemukan Anda pingsan telah membayarnya, ada juga nomor teleponnya di atas. Setelah berbicara, dia menyerahkan tagihan kepada Anda, dan kemudian pergi dengan dingin. Anda ingin menekan nomor pada tagihan dan menelepon. Untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan uangnya. Tetapi ponsel Anda kehabisan daya. Anda melihat ponsel di samping tempat tidur dengan tak berdaya. Lupakan saja, pulang dulu. Setelah Anda kembali ke rumah sewaan, Anda segera mengisi daya ponsel Anda. Melihat tampilan sedang mengisi daya, Anda menghela napas lega. Berpikir untungnya ponselnya tidak rusak. Kalau tidak, Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli yang baru. Anda baru saja kehilangan pekerjaan, dan Anda harus berhemat. Anda berencana untuk mandi, dan setelah melepas pakaian Anda datang di depan cermin, dan Anda tidak berani mempercayai pemandangan di depan Anda. 8 pack ABS ini, pinggang ramping, garis yang sempurna. Membuat Anda sebagai seorang pria tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Pada saat ini, sebuah nada dering tiba-tiba terdengar. Ding, tuan rumah, silakan check-in secara acak untuk hadiah sistem hari ini. Apakah tuan rumah ingin check-in? Anda melihat sekeliling dengan panik dan menemukan tidak ada seorang pun. Sistem terdengar lagi. Tuan rumah, jangan melihat-lihat, aku berkomunikasi denganmu di benakmu, silakan pilih apakah akan check-in untuk mendapatkan hadiah secepat mungkin. Hadiah akan dibatalkan secara otomatis dalam 1 menit. Kamu dengan gugup dan khusyuk membaca dalam hati untuk check-in, sistem memberitahumu bahwa check-in berhasil. Mendapatkan uang tunai 100 miliar, yang telah ditransfer ke nomor rekening bank Anda yang berakhir dengan 1853. Harap periksa. Kamu segera berlari keluar kamar mandi untuk memeriksa ponselmu, dan menerima pemberitahuan SMS dari bank. Melihat deretan angka itu, kamu tercengang, sistem ini ternyata nyata. Mimpi tadi malam juga nyata. Kamu dengan bersemangat melihat SMS di ponselmu, sambil berpikir dalam hati. Apakah sistem ada di sana? Bisakah kamu memperkenalkan diri? Segera suara jernih menjawab. Ya, tuan rumah. Saya adalah sistem sempurna, berasal dari luar bintang tata surya bumi. Karena kekurangan energi, saya jatuh dan kebetulan bertemu denganmu dan terikat. Tadi malam saya menemukan tubuhmu lemah. Jadi saya secara otomatis terikat dan menghadiahimu dengan fisik sempurna. Menurut standar sistem di bumi, fisikmu sekarang. Kamu sudah melihatnya? Tidak heran aku merasa segar bugar setelah keluar dari rumah sakit. Sama sekali tidak merasakannya, dan tadi melihat sosok sempurna di cermin. Akhirnya berani percaya bahwa ini nyata. Kamu buru-buru bertanya, tetapi aku sangat miskin sekarang. Apakah uang tunai 100 miliar ini benar-benar bisa digunakan? Apakah aku tidak akan dicurigai dan ditangkap? Sistem menjawab, tuan rumah, jangan khawatir untuk menggunakannya, uang tunai ini legal dan telah diproses melalui saluran yang benar. Dengan teknologi di bumi saat ini, tidak mungkin mendeteksi anomali dana. Kamu merasa lega. Bagus sekali. Lalu bertanya, apakah sistem memiliki fungsi lain? Sistem menjawab, tuan rumah, sistem sempurna ini dibuat agar kamu. Hadiahnya acak, mungkin check-in sekali atau beberapa kali sehari,
Atau mungkin sekali seminggu atau sebulan. Check-in sekali, silakan tuan rumah temukan perlahan. Saat kamu membutuhkanku. Kamu hanya perlu memanggil di dalam pikiranmu. Akhirnya kamu menerima keberadaan sistem. Dan juga memahami karakteristik sistem ini. Akhirnya, kamu dengan gugup mencoba mentransfer 10.000 yuan ke Alipay. Beberapa detik kemudian, kamu mendengar notifikasi indah Alipay yang memberitahumu. Kamu merasa lega, dan buru-buru memutar nomor di tagihan, suara lembut terdengar dari telepon. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu dengan mekanis dan dengan rasa terima kasih berkata, kamu memanggil 120 untuk menyelamatkanku dan membantuku membayar biaya pengobatan. Saya ingin mentraktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih dan juga mengembalikan biaya pengobatan. Tidak perlu terlalu sungkan. Siapapun orang baik yang kebetulan lewat pasti akan membantu memanggil ambulans, dan Anda juga tidak apa-apa. Rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan saja, tidak mahal. Wen Yan dengan sungguh-sungguh berkata di telepon. Tidak bisa, cantik. Jika Anda ingin menjadi relawan tanpa nama, itu urusan Anda. Tapi aku tidak bisa memperlakukan penyelamat hidupku dengan ceroboh. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan membawa penyesalan ini seumur hidup. Aku benar-benar ingin mentraktirmu makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Setelah ragu-ragu selama 2 menit, dia akhirnya menyetujui permintaanmu. Baiklah, aku setuju. Nomor ponsel ini adalah nomor WeChat saya. Tapi untuk makan malam, tunggu saya pulang kerja. Saya biasanya pulang kerja pukul 5.30 sore. Kamu menjawab dengan gembira, oke, aku akan menambahkanmu di WeChat. Tolong setujui. Tunggu kamu pulang kerja untuk makan malam. Aku akan memesan restorannya. Dia menjawab. Setelah menutup telepon, Anda menambahkannya di WeChat dan mengetahui namanya Lin Xing Er. Dia orang Sichuan, berasal dari keluarga petani sederhana, sekarang bekerja di perusahaan BUMN. Sebagai petugas administrasi. Dulu kamu tidak punya uang, tidak berani keluar untuk bersenang-senang. Juga tidak berani pergi ke hotel untuk menghabiskan uang, menghabiskan sebagian besar uang untuk mantan pacar. Memutuskan untuk tidak lagi menyiksa diri sendiri, berpikir untuk memesan restoran terbaik untuk menjamu. Sang penyelamat hidup. Setelah mencari, Anda menemukan kota Pinghai. Hotel bintang 5 yang terkenal, Hotel Dinasti Dingseng. Saya mendengar bahwa di sini, biaya pribadi. Rata-rata mulai dari 5.000. Orang biasa tidak berani menghabiskan uang. Anda memutuskan untuk menghabiskan banyak uang. Memesan kamar pribadi pukul 6 sore. Setelah menyelesaikan prosedur, Anda menyadari bahwa sekarang sudah pukul 3.30 sore. Cepat mandi dan bersiap untuk berangkat. Melihat toko kecil di bawah, Anda tiba-tiba merasa bahwa ini tidak pantas lagi untuk Anda, si kaya raya ini, memutuskan untuk membeli mobil besok. Berpikir untuk naik taksi sekarang. Untuk menjemput Lin Xing Er. Ketika tiba di bawah gedung perusahaannya, masih ada belasan menit sebelum dia pulang kerja. Anda hanya bisa menunggu di dalam mobil, sambil fokus bermain Honor of Kings. Tiba-tiba bahu Anda ditepuk pelan. Anda menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di depan Anda. Dengan rambut panjang yang berkibar, wajah yang cantik, dan tubuh yang berisi. Mengenakan pakaian sederhana namun modis, dia terlihat beberapa poin lebih cantik daripada Dr. Chen di rumah sakit. Hei, bodoh, bukankah kamu bilang mau mentraktirku makan? Kenapa menatapku begitu? Dengan malu-malu menggaruk kepalanya, kamu berkata, kamu Lin Xier? Maaf. Terpesona oleh kecantikanmu, aku tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan diri. Lin Xier melihat tampang kikukmu dan tidak bisa menahan tawa. Suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Sopir, ke dinasti Dingseng. Kamu berteriak kepada sopir taksi. Mendengar ini, Lin Xier buru-buru berkata, Huang Dong, apa kamu tidak salah? Aku tahu hotel dinasti Dingseng. Konsumsi di sana sangat tinggi, kita bisa makan di tempat lain. Dia juga sedikit terkejut, tadi malam dia jelas melihatmu mengendarai sepeda listrik kecil dan pakaianmu juga biasa saja. Kenapa tiba-tiba memutuskan? Melihat ekspresi bingung Lin Xier, kamu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, sopir, pergi saja ke hotel dinasti Dingseng, cepat. Aku sudah memesan makanan. Sopir taksi melihat nada bicaramu tegas, dan tidak banyak bicara. Mobil melaju menuju hotel, Lin Xier tampak sedikit gugup, kamu buru-buru menghiburnya. Tidak perlu gugup, aku pria tampan yang punya banyak uang, hari ini kamu ikuti saja rencanaku. Kemudian kamu sengaja memamerkan bisepmu dan bercanda berkata, lihat, jika aku tidak punya uang untuk membayar tagihan, aku masih bisa tinggal di sana untuk mencuci piring. Apa yang kamu takutkan? Kalimat ini membuat Lin Xier tertawa, dan suasana hatinya juga menjadi jauh lebih santai. Setengah jam kemudian, kamu dan Lin Xier turun dari mobil dan terkejut dengan dekorasi mewah di depanmu, hotel bintang 5 terbaik di kota Pinghai ini. Memang pantas mendapatkan reputasinya, kamu bergumam dalam hati, tetapi dengan cepat tenang. Berpikir bahwa kamu sekarang bukan lagi pecundang seperti dulu, hotel seperti ini di masa depan. Tidak masalah datang setiap hari.
Dan Lin Xier melihat hotel mewah itu, dan juga sedikit terkejut. Sebagai seseorang yang berasal dari pedesaan, dia belum pernah ke tempat semewah ini sebelumnya. Hanya mendengar teman-temannya menyebutkan betapa bagusnya tempat ini. Kemudian kamu menoleh dan menatap Lin Xier sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Malaikat penolongku yang cantik, hari ini kamu adalah tokoh utamanya." Lin Xier karena gugup. Kamu merasa sangat bahagia. Gadis secantik ini, dulu bahkan tidak berani memikirkannya. "Halo, saya sudah memesan kamar terbaik hari ini." Anda membawa Lin Xier ke meja depan untuk bertanya. Begitu mendengar suara Anda, Xiaoming di meja depan langsung mengenali Anda sebagai tamu yang memesan kamar siang hari. Dengan hati-hati membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Huang, kamar Anda sudah siap. Mohon tunggu sebentar, manajer kami akan segera datang untuk menjamu Anda." Setelah menunggu beberapa saat, manajer Liu Ruoxin berjalan mendekat, mengenakan pakaian profesional dengan fitur wajah yang halus, ditambah rambut yang disanggul tinggi. Membuat Anda berseru dalam hati bahwa ada lagi wanita cantik. Manajer Liu tersenyum dan berkata, "Halo, saya Liu Ruoxin, manajer dinasti Dingseng. Suatu kehormatan bagi Anda untuk makan di hotel kami." Mendengar ini, Anda mengangguk dan berpura-pura tenang berkata, "Baiklah, pimpin jalan." Sebenarnya, hati Anda sudah sangat gembira. Ternyata inilah kebahagiaan orang kaya. Saat manajer Liu membawa Anda ke kamar pribadi, Su Pangzi dan Lin Qiayao tiba-tiba berjalan dari pintu masuk. Lin Qiayao berkata dengan ekspresi jijik dan agresif, "Huang Dong, apakah kamu tidak tahu malu? Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita sudah putus. Itu tidak mungkin terjadi dalam hidup ini. Urus urusanmu sendiri." Anda merasa jijik dengan mantan pacar Anda dan memarahi diri sendiri di dalam hati karena dulu buta dan memberikan wanita seperti ini. Memberikan wanita seperti ini kesempatan menjadi anjing penjilat selama lebih dari setahun. Anda menjawab dengan tenang. "Apakah dinasti Dingseng ini milik keluargamu? Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Hari ini aku datang untuk makan. Tolong jangan membuat keributan." "Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Kamu datang ke sini untuk makan? Kamu seorang pengantar makanan miskin, punya uang untuk berbelanja di sini?" Lin Qiayao mencibir. Su Pangzi di samping juga mengejek Huang Dong. "Untuk berpura-pura juga harus punya kekuatan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Lin Qiayao juga sudah menjadi wanitaku. Berhentilah bermimpi menjadi pangeran kodok yang ingin makan daging angsa." Melihat ini, Anda dengan acuh tak acuh menatap pasangan anjing itu dan berkata, "Manajer Liu, ayo pergi. Jangan menonton pertunjukan monyet di sini." Su Pangzi melihat Lin Qinger di sebelahnya. Matanya berbinar dan buru-buru menghentikan jalannya. Dia menjelaskan dengan tenang, "Cantik, jangan tertipu olehnya. Dia hanya pengantar makanan miskin. Hati-hati tertipu." Kemudian, dia berpura-pura tidak sengaja menunjukkan kunci mobil BMW dan jam tangan Rolex di tangannya. Dia memperkenalkan diri dengan bangga, "Halo cantik, saya adalah kepala bagian di sebuah perusahaan pengiriman makanan. Gaji tahunan saya jutaan. Apakah suatu kehormatan bagi saya untuk mentraktir Anda makan dan berkenalan?" Lin Qinger bersembunyi di belakangmu, mengabaikan Su Pangzi, merasa benci dan iri. Namun, dia tidak berdaya. Kamu terlalu malas untuk mempedulikan mereka dan mendesak manajer Liu untuk segera memimpin jalan. Su Pangzi tidak menyerah dan berjalan ke meja depan. Bertanya kepada Xiaomi, "Mereka pergi ke kamar pribadi mana?" "Aku ingin memesan kamar di sebelah mereka." Xiaomi berkata dengan nada menghina, "Tuan Huang memesan kamar pribadi terbaik di hotel kami. Jika Anda ingin memesan, Anda harus membayar deposit 200.000 yuan terlebih dahulu." Su Pangzi dan Lin Qingqiao tampak tidak percaya setelah mendengar itu. Lin Qingqiao segera menyindir. "Dari mana Huang Dong mendapatkan begitu banyak uang? Aku tahu betul berapa banyak uang receh yang ada di sakunya." Xiaomi menjawab dengan dingin, "Hotel kami tidak pernah mendengar bahwa Tuan Huang belum membayar deposit." Su Pangzi dan Lin Qiayao merasa sangat malu dan berbalik pergi. Ketika manajer Liu membawamu dan Lin Qinger ke kamar pribadi, kalian berdua terkejut dengan dekorasi mewahnya. Lampu gantung kristal berkilauan, karpet mewah terasa nyaman. Lukisan terkenal tergantung di dinding, vas bunga keramik besar sangat indah. Manajer Liu dengan bangga memperkenalkan. "Setiap kamar pribadi di dinasti Dingseng kami dirancang oleh arsitek terkenal Eropa." Mendengar itu, kamu mengangguk dan berpura-pura tenang, berkata, "Lumayan." Sementara Lin Qinger tampak gugup dan berhati-hati, takut merusak sesuatu yang tak ternilai harganya. Kamu berkata kepada manajer Liu, "Baiklah, mari kita pesan." Meskipun kamu ingin Lin Qinger memesan, tetapi melihat penampilannya yang gugup, kamu memutuskan untuk melakukannya sendiri. "Manajer Liu, hari ini saya mentraktir penyelamat hidup saya. Jadi, tolong bawakan daging sapi Kobe, kepiting kaisar, kaviar yang paling mahal, terbaik, dan terbaru di hotel Anda. Juga hidangan andalan Anda. Omong-omong, bawakan juga sebotol anggur merah terbaik di tempat Anda." Kamu menutup menu dan berkata dengan santai. Setelah mendengar itu,
Manajer Liu tersenyum dan berkata, "Baik, Tuan Huang. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi untuk memberitahu dapur. Lin King Er di samping bertanya dengan gugup, "Huang Dong, kamu tidak benar-benar berencana untuk tinggal di sini dan mencuci piring, kan? Tidak perlu memesan barang semahal itu untuk kita berdua. Dan kita tidak akan bisa menghabiskannya." Kamu tersenyum dan menghiburnya. "Lin, cantik, jangan khawatir. Diam-diam aku beritahu sebuah rahasia. Sebenarnya, aku adalah anak orang kaya. Aku punya banyak uang. Kamu ingin mencairkan suasana. Untuk meredakan ketegangannya." Tak lama kemudian, anggur merah datang. Pelayan pertama-tama membuka anggur merah itu. Kemudian hidangan lezat satu persatu juga terus disajikan. Kamu dan Lin King Er melihat ke depan. Makanan lezat dengan warna menggoda ini hampir membuat air liur menetes. "Untuk Lin King Er yang cantik, gelas pertama untukmu. Terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nyawa." Kamu mengangkat gelasmu dan berkata. Lin King Er berkata dengan sedikit malu. "Tidak seheboh itu, aku hanya membantu menelepon 120. Kamu membuatnya begitu serius." Aku jadi sedikit malu. Kamu menatap Lin King Er yang pemalu dengan mata berbinar. Dalam hati kamu diam-diam memutuskan untuk mengejarnya. Kamu berkata dengan ramah, "Hai, ayo makan. Gadis-gadis sebaiknya minum sedikit alkohol di luar, makan lebih banyak sayur. Ini yang ibuku pesankan padaku." Kamu menggunakan alasan yang canggung untuk menutupi rasa malumu. Kamu tidak peduli dengan citra dan makan besar. Makan makanan lezat. Makanan lezat yang hanya bisa dilihat di film sebelumnya. Sekarang akhirnya bisa dicicipi langsung. Sangat menikmati. Sementara Lin King Er, meskipun tergoda oleh makanan lezat, dia juga mulai menggunakan sumpit, tetapi tetap mempertahankan gaya sarjana, makan sedikit demi sedikit. Setelah kenyang, kamu memanggil pelayan dan berkata, "Tolong panggilkan manajer Liu kalian." "Terima kasih." Pelayan bertanya dengan gugup, "Tuan, ada yang bisa dibantu? Atau pelayanannya tidak memuaskan?" Kamu menjelaskan, "Bukan, aku hanya berpikir. Makanan di sini enak, aku ingin membuat kartu anggota saja. Kamu tidak perlu gugup." Mendengar ini, pelayan menghela napas lega. "Baik, mohon tunggu sebentar." Tidak lama kemudian. "Tuan Huang, apakah Anda puas dengan masakan hotel kami?" Kamu mengangguk dan berkata, "Lumayan, rasa, warna, aroma, dan penampilan semuanya lengkap, lingkungannya juga bagus. Aku sangat puas. Jadi aku ingin membuat 2 kartu anggota, masing-masing diisi 20 juta. Tidak masalah kan?" Mendengar ini, tidak hanya Liu Ruoxing, bahkan Lin King Er pun terkejut. Manajer Liu Ruoxing berkata dengan serius, "Suatu kehormatan bisa mendapatkan pengakuan Anda terhadap hotel ini, aku akan segera mengaturnya." Kemudian dia menambahkan, "Konsumsi Anda kali ini adalah 1.008.000. Setelah dikurangi deposit 200.000, sisa 1 juta bisa diselesaikan." Kamu mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan marah, "Oke, gesek kartunya." Dengan linglung, pikirannya dipenuhi dengan momen ketika gesekan kartu berhasil tadi. Puluhan juta, bahkan jika aku bekerja seumur hidup, aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Dan kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar begitu saja menyelamatkan seorang anak orang kaya. Dan apakah kamu sengaja mengejarnya? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberinya kartu keanggotaan berlian yang telah diisi ulang dengan 20 juta? Sebenarnya, saat itu, Lin King Er menolak untuk menerimanya, tetapi kamu membujuknya. Berbagai alasan, bahkan mengatakan, "Mungkinkah hidupku tidak seberharga uang ini? Jika kamu tidak menginginkannya, aku hanya bisa membuangnya." Dia sangat cemas sehingga dia nyaris tidak menerima kartu ini. "Aku masih ingin mentraktirmu makan seumur hidup." Setelah mendengarkan kata-katamu, Lin King Er tampak malu dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia hanya berbisik terima kasih, lalu berlari. Kamu berteriak di belakangnya, "Aku antar kamu pulang, ya?" Tapi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa naik taksi dan segera sampai di rumah." Kemudian dia naik taksi dan pergi. Kamu menghela napas, berpikir untuk melakukannya perlahan saja. Mengejar gadis tidak bisa terburu-buru. Terlalu cepat akan sia-sia. Lin King Er begitu cantik dan murah hati. Menyentuh di mana-mana dan baik hati. Seorang gadis yang tidak mencintai kesenangan duniawi. Bisa dikatakan sangat langka. Jika itu mantan pacar Lin Kia Yao, kartu keanggotaan yang diisi ulang dengan 20 juta. Dia pasti sudah sangat senang dan tidak akan menolak. Kamu kembali ke rumah sewa. Setelah mandi dan mencuci diri lebih awal, kamu tidur. Bagaimanapun, kamu minum banyak alkohol. Keesokan harinya ketika kamu bangun, segera buka ponselmu untuk melihat saldo. Kamu masih berpikir dalam hati apakah ini mimpi. Fiuh, untungnya ini bukan mimpi. Kamu merasa tidak percaya bahwa kamu benar-benar mengalami hal yang begitu baik. Sedikit tidak percaya. Karena kamu punya uang, kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Mereka telah bekerja keras seumur hidup di kampung halaman.
Saatnya memikirkan kebahagiaan. Kamu memutuskan untuk mengirimkan 100.000 yuan terlebih dahulu. Mengirim terlalu banyak uang sekaligus, takut orang tua khawatir apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk. Tidak sampai 2 menit setelah mengirim uang, telepon ibumu berdering. Kamu berpikir sebelum menjawab telepon. Untungnya tidak lama, dia benar-benar menelepon untuk bertanya. Halo, Dongzi. Apakah kamu mengirim kembali 100.000 yuan? Ibu bertanya dengan cemas. Bu, jangan khawatir. Akulah yang menelepon balik. Ini adalah bonus yang diberikan oleh pemimpin karena kinerjaku yang baik di perusahaan. Kemudian aku menggunakan uang ini untuk melakukan bisnis kecil dengan teman, dan hasilnya menghasilkan uang. Aku langsung menghubungimu. Belilah makanan enak sebanyak yang kalian inginkan. Jangan berhemat. Aku akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan agar kalian bisa menikmati hidup dengan baik. Terdengar suara tangisan ibu dari ujung telepon. Kau tahu ibu pasti sedang menangis. Ayah. Dongzi, kita menghasilkan uang. Ayah selalu diam-diam menanggung segalanya. Tidak pernah menunjukkan keluhan di depan anak-anak dan ibu. Dongzi, uang ini akan ayah simpan baik-baik untukmu. Untuk kamu gunakan saat menikah dengan Lin Qiao. Wenyan, cepat jelaskan. Bu, jangan disimpan. Belilah makanan enak dan berikan nutrisi untuk ayah. Sejujurnya, aku dan Lin Qiao sudah putus. Kenapa tiba-tiba putus? Kami berharap kalian segera menikah. Kamu sudah 30 tahun lebih, jika tidak menikah sekarang. Kemudian kamu memotong perkataan ibu. Bu, karakter Lin Qiao. Ibu juga sedikit banyak tahu, dia tidak berbakti kepada kalian. Aku tidak ingin menikahi seorang nenek moyang. Lagi pula, pria usia 31 adalah bunga. Sekarang aku bisa menghasilkan uang. Aku tidak takut tidak bisa menemukan istri. Kamu dengan sabar membujuk ibumu. Baiklah, baiklah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sebaiknya tahun ini. Bawa seorang pacar kembali, kalau tidak ibu tidak akan membiarkanmu masuk rumah, ibu mengancam. Kamu membujuk ibumu lama sekali baru menutup telepon. Saat itu, sistem memberikan notifikasi. Ding, selamat check-in hari ini. Selamat kepada pemilik rumah karena check-in di rumah nomor 1, Pavilion Internasional Pinghai. Apakah akan melakukan check-in? Melihat ini, kamu sangat terkejut. Pavilion Internasional Pinghai. Rumah nomor 1, ini adalah kompleks dengan harga tertinggi di seluruh Pinghai. Harga rata-rata 300.000 yuan per meter persegi. Check-in, check-in. Selamat kepada pemilik rumah atas keberhasilan check-in. Properti akan dialihkan namanya oleh seseorang, uang sudah dibayarkan. Silakan tenang. Semoga pemilik rumah menikmati hidupnya. Kemudian suara sistem menghilang. Hatimu dipenuhi dengan kebahagiaan. Pavilion Internasional Pinghai, kompleks yang sangat mewah. Kamu benar-benar tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki rumah semewah ini. Saat ini, sebuah telepon berdering dari sebuah nomor asing. Halo, apakah ini Tuan Huang Dong? Saya Chen, manajer dari Rumah Internasional Pinghai. Anda telah melakukan pembayaran di sini untuk rumah nomor 1. Kapan Anda punya waktu untuk datang dan melakukan transfer kepemilikan? Suara hormat manajer Chen terdengar dari ujung telepon. Apakah dia memiliki properti? Terlebih lagi, itu adalah rumah nomor 1. Segera setelah itu, Anda naik taksi. Anda turun dari taksi. Masih mengenakan pakaian pasar loak. Sejak mendapatkan sistem sempurna hingga sekarang, Anda belum sempat berbelanja. Anda berpikir dalam hati bahwa tadi, karena penampilan Anda yang seperti ini, Anda akan datang ke Rumah Internasional Pinghai. Anda bahkan diremehkan oleh sopir taksi. Jika bukan karena alasan yang kuat, mungkin sopir itu tidak mau. Sopir ini belum pernah mengalami pukulan keras dari masyarakat. Anda mengutuk dalam hati. Tunggu sampai saya membeli mobil dan bertemu dengannya lagi. Saya akan memberinya pelajaran, agar dia tahu bahwa penampilan bisa menipu. Tuan, apakah Anda datang untuk melihat rumah? Namun, senyum di wajahnya segera membeku. Dia mengutuk dalam hati, sial. Melihat Anda berpakaian serba pasar loak. Dia langsung menyimpulkan bahwa Anda tidak mampu membeli rumah di sini. Benar, saya membeli yang paling mahal di sini. Rumah villa nomor 1. Saya datang untuk melakukan transfer kepemilikan, jelas Nona Miao. Menahan amarah dalam hati, dia bertanya dengan sinis, Tuan, apakah Anda yakin tidak bercanda? Apakah Anda sudah tahu harga rumah di sini? Bahkan rumah nomor 1 yang paling mahal? Tidak perlu tahu. Tidak masalah berapa harganya. Saya sudah melakukan pembayaran, jawab Anda dengan acuh tak acuh. Percayalah, sistem tidak akan menipu Anda. Bahkan jika sistem melakukan kesalahan, Anda memiliki cukup dana di saku Anda untuk membeli seluruh rumah internasional Pinghai. Nona Miao menunjukkan ekspresi antara tertawa dan menangis. Dia hendak menyindir Anda beberapa kalimat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya botak, dengan kepala gemuk dan kalung emas besar di lehernya berjalan masuk dari luar ke aula penjualan. Nona Miao segera melambai dan berteriak, siapa di antara kalian yang mau melayani? Bapak ini?
Dia berpikir dalam hati bahwa pria dengan kalung emas besar ini adalah pelanggan yang sebenarnya. Akhirnya, dia meninggalkan Anda dan menyambutnya dengan senyum lebar. Manajer Yan, Anda datang lagi. Jangan khawatir, Nona Miao yang cantik. Saya pasti akan membeli rumah itu. Hanya saja saya perlu melihatnya beberapa kali untuk membandingkan. Kata manajer Yan sambil menatap Nona Miao dengan nafsu. Manajer Yan, selama Anda membeli rumah, saya pasti akan memberi Anda diskon dan layanan yang memuaskan. Miao Ji menggertakkan giginya dalam hati, dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak marah karena ditinggalkan oleh Miao Ji ya? Hanya merasa sedikit melankolis, segera Yi Ming muncul. Seorang wanita kurus berusia sekitar 20 tahun berjalan di depan Anda. Tuan, apakah Anda berencana membeli rumah? Izinkan saya memperkenalkan lingkungan di sini. Namanya adalah Wu Jiajia. Dia baru kurang dari sebulan bekerja di departemen penjualan, dan wanita penjualan sebelumnya tidak mau menerima Anda, jadi mereka mendorongnya keluar. Tidak, saya di sini untuk mengalihkan kepemilikan villa nomor 1, tetapi para wanita penjualan Anda tidak percaya. Bisakah Anda memanggil manajer Anda? Anda berkata dengan acuh tak acuh. Wu Jiajia dengan polos percaya dan dengan bersemangat berlari ke kantor di lantai 2 untuk mencari manajer. Membuat beberapa wanita penjualan di sebelahnya bingung. Manajer Chen, Manajer Chen. Wu Jiajia bergegas masuk tanpa mengetuk pintu. Itu mengejutkan Manajer Chen. Wu Jiajia, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu terburu-buru? Manajer Chen bertanya dengan suara keras. Wu Jiajia menunduk dan berkata dengan suara pelan, ada seorang pria di luar yang mengatakan ingin mengalihkan kepemilikan villa nomor 1. Manajer Chen terkejut ketika mendengar ini, dan segera berdiri dan berkata dengan cemas, cepat, cepat bawa aku untuk menerimanya. Anda sedang melihat rumah di depan rak, melihat sekeliling. Tiba-tiba suara manajer Chen datang dari belakang. Apakah Anda Tuan Huang dong? Tuan Huang benar-benar berbakat dan luar biasa. Manajer Chen menyanjung Anda begitu dia datang. Tidak mungkin, tidak banyak pelanggan yang mampu membeli villa nomor 1 dengan pembayaran penuh sekaligus. Mereka yang mampu membelinya juga enggan mengeluarkan 10 juta sekaligus, dan dalam perjalanan turun dari kantor di lantai 2. Setelah mendengarkan pernyataan Wu Jiajia, dia semakin jelas bahwa orang di depannya adalah orang besar. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Tidak apa-apa, saya hanya ingin bertanya, komisi saya untuk mengalihkan kepemilikan villa nomor 1. Apakah belum ditentukan? Pertanyaan ini membuat semua wanita penjualan menyerah. Termasuk Miao Jie. Manajer Chen dengan cepat berkata, belum. Selama Tuan Huang mengalihkan kepemilikan, komisi akan diberikan kepada wanita penjualan yang menerima Anda. Nona mana yang Anda ingin menandatanganinya? Wu Jiajia di sebelahmu saja, dia sabar menerimaku barusan. Anda mengangguk untuk menunjukkan. Wu Jiajia pertama kali tertegun, dan manajer Chen di sebelahnya segera mendesak. Cepat berterima kasih kepada Tuan Huang. Wu Jiajia membungkuk kepada Anda dengan penuh semangat dan mengucapkan serangkaian kata terima kasih. Matanya sedikit bingung. Komisi ini terlalu penting baginya. Beberapa wanita penjualan di sebelahnya sangat menyesal sehingga mereka memarahi diri mereka sendiri karena salah menilai. Mereka benar-benar menyesal tidak mengambil komisi hampir 10 juta. Jiajia baru bergabung dengan perusahaan kurang dari sebulan. Jika dia berhasil menjual villa nomor 1, itu akan menjadi bukti yang bagus, kan? Seseorang berbisik. Sementara itu, Suster Miao sangat menyesal hingga ingin mati, karena awalnya dia yang melayani Anda, tetapi karena pakaian murahan Anda, dia tidak percaya. Dia bahkan menerima pria botak mesum itu, yang tidak hanya tidak membeli rumah, tetapi juga beberapa kali mengambil keuntungan. Memikirkan bahwa dia menyerahkan komisi dengan tangannya sendiri, dan melihat ekspresi bersemangat Wu Jiajia, Suster Miao tidak bisa menahan diri untuk menampar dirinya sendiri beberapa kali. Tak lama kemudian, manajer Chen membawa Anda ke kantor di lantai 2 untuk menandatangani kontrak. Bawa aku melihat rumah masa depanku. Setelah Anda menandatangani kontrak, Anda berkata dengan tenang. Manajer Chen melihat Wu Jiajia yang masih linglung, dan dengan lembut mendorongnya. Cepat ambil kunci. Bahwa Tuan Huang melihat rumah, apa yang kamu lamunkan? Wu Jiajia dengan malu-malu setuju. Baik, saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kunci villa nomor 1. Dan membawa Anda keluar dari kantor. Manajer Chen melihat Anda dan Wu Jiajia pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, orang bodoh memiliki keberuntungan orang bodoh, Wu Jiajia benar-benar memiliki takdir kaya. Karena Balai Internasional Pinghai cukup besar. Departemen penjualan dilengkapi dengan mobil listrik wisata. Wu Jiajia membawa Anda ke depan gerbang villa nomor 1. Dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Tuan Huang, gerbang ini terbuat dari baja murni, dilengkapi dengan kunci sidik jari, serta fungsi membuka kunci deteksi kornea mata tersembunyi. Bahkan jika ditabrak mobil pun tidak akan terbuka. Sekarang kata sandinya diatur sementara. Anda dapat mengaturnya ulang setelah Anda pindah. Dia sudah membuka gerbang, dan Anda masuk. Hal pertama yang menarik perhatian adalah jalan setapak batu semen yang dihiasi dengan air jernih, di kedua sisinya ditanami pohon persik setinggi manusia.
Seolah-olah Anda telah tiba di hutan persik Chili. Melangkah lebih jauh, Anda melihat sebuah gerbang kuno setengah lingkaran bergaya Taman Suzhou, di mana Anda dapat berjalan-jalan dan menikmati bunga persik saat cuaca cerah. Di sepanjang jalan melewati paviliun segi delapan, bebatuan, dan danau buatan, barulah tiba di sebuah rumah bergaya Republik Tiongkok. Bangunan ini memiliki total 5 lantai, 3 di atas tanah dan 2 di bawah tanah. 2 lantai bawah tanah memiliki ruang film, ruang sauna, ruang biliar hiburan, kolam renang, ruang penyimpanan minuman anggur, dan ruang koleksi. Setiap lantai memiliki gaya dekorasi yang berbeda. Lantai pertama bergaya Republik Tiongkok, dan juga memiliki kolam renang yang lebih besar dari kolam renang bawah tanah. Lantai kedua bergaya Eropa, dan lantai ketiga bergaya Paris. Setiap lantai mewah dan luar biasa. Setiap balkon dipenuhi dengan berbagai benang sari, tanaman pot, kursi goyang, dan ayunan. Setelah mendengarkan pengantar Wu Jiajia, Anda dengan sederhana melihatnya dan merasa sangat puas, merasa bahwa itu sangat berharga. Ketika Wu Jiajia hendak pergi, dia dengan malu-malu meminta WeChat Anda, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Anda atas komisinya. Anda melihat bahwa pikirannya sederhana, jadi Anda tersenyum dan setuju. Anda duduk di sofa tengah ruang tamu yang besar dan mewah. Setelah mengamati sekeliling, Anda menemukan bahwa semua peralatan rumah tangga adalah merek mewah dan pintar. Melihat rumah mewah ini, Anda tidak bisa tidak menghela nafas bahwa itu jauh lebih baik daripada rumah kecil yang Anda sewa. Anda memutuskan untuk pindah ke sini hari ini. Pinghai International Mansion terletak di kota Pinghai, di sekitar kawasan bisnis yang paling makmur secara ekonomi, tidak jauh dari Grand Gateway 66 dan Nanhai International Plaza. 2 pusat perbelanjaan kelas atas. Anda meninggalkan Pinghai International Mansion dan langsung menuju Nanhai International Plaza. Bersiap untuk membeli pakaian dan perlengkapan sehari-hari. Memasuki pusat perbelanjaan, Anda melihat pakaian dari berbagai merek. Anda tidak memperhatikan merek jam tangan. Selama Anda menyukainya dan merasa puas, Anda akan membelinya. Anda berjalan ke sebelah toko khusus Armani. 2 sales wanita menyambut Anda, hangat dan ringan. Selamat datang, Tuan. Anda mengangguk dengan santai dan memuji. Pelatihan bos toko ini sudah tepat sasaran. Pilihkan saya beberapa pakaian yang cocok, 2 setelan jas. Mata kedua sales wanita itu berbinar dan mulai sibuk. Anda memilih beberapa pakaian yang Anda suka, termasuk setelan jas, jaket kasual, sweater berleher bulat, dan setelan kasual. Tuan, total pengeluaran Anda adalah 807.500, setelah manajer toko menelepon untuk memberi Anda diskon, hanya 800.000. Anda langsung menggesek kartu untuk membayar. Sampai pembayaran berhasil, kedua wanita itu menghela nafas lega. Mereka kagum bahwa pria tampan yang berpakaian sederhana ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Apakah toko Anda menyediakan layanan pengiriman ke rumah? Karena saya masih harus membeli barang-barang lain, saya tidak bisa membawa sebanyak itu, dan saya tinggal di... Mata kedua sales wanita itu berbinar penuh kegembiraan dan mengangguk dengan liar. Tentu saja bisa. Berikan saya informasi kontak, kami akan mengirimkannya. Coba hubungi selanjutnya, Anda berada di Jack Jones. Anda membeli sabuk dan 3 pasang sepatu di toko khusus, di telepon seluler khusus. Ponsel pintar terbaru. Menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli jam tangan di Vacheron Constantin. Kemudian Anda pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli perlengkapan sehari-hari, dengan total pengeluaran lebih dari 20 juta. Pembelian ini memungkinkan Anda untuk mengalami kebahagiaan orang kaya. Anda merasa lelah berbelanja dan berpikir bahwa Anda harus membeli mobil besok. Saat Anda kembali ke villa nomor 1, hari sudah sore. Tentu saja, Tuan Huang. Tadi malam adalah pertama kalinya Anda menginap di villa mewah seperti ini. Berbaring di ranjang besar di kamar tidur utama lantai 3, aku terlalu bersemangat hingga tak bisa tidur. Aku terus bermain game hingga larut malam. Anda baru tidur sangat larut, dan ketika bangun, ternyata sudah pukul 11 pagi lebih. Anda tiba-tiba teringat belum melakukan check-in hari ini, tidak tahu apakah ada hadiah check-in. Sistem. Apakah ada check-in hari ini? Anda berteriak dalam hati. Ding, host. Silakan check-in. Suara renyah sistem terdengar, dan Anda tanpa basa-basi segera berteriak dalam hati, check-in. Perasaan ini seperti membuka kotak buta, menegangkan sekaligus mengasyikkan. Selamat, host, check-in berhasil. Hadiah yang didapatkan adalah uang tunai 100 miliar. Harap periksa, host. Apa? Kenapa uang tunai lagi? Anda dengan sombong mengeluh dalam hati, aku tidak kekurangan uang. Bisakah diganti dengan yang lain? Host, hadiah bersifat acak dan tidak dapat diubah, kecuali jika Anda naik level ke level 2. Baru ada penjualan produk sistem. Sistem menjawab, sial, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Sistem? Host, Anda juga tidak bertanya. Sistem merespons membuat Anda tak bisa berkata apa-apa. Lalu bagaimana caranya naik level ke level 2? Anda bertanya dengan mendesak. Hanya jika host menghabiskan 5 miliar, barulah bisa naik level ke level 2.
Hadiah yang didapatkan tidak termasuk dalam pengeluaran. Hanya pengeluaran nyata Anda sendiri yang dihitung. Setelah mendengar jawaban sistem yang renyah namun dingin, Anda dengan berani berkata, 5 miliar mungkin tidak bisa kulakukan, tapi menghabiskan uang itu mudah. Akibatnya, sistem tidak lagi bersuara. Anda berpikir bahwa hari ini kebetulan akhir pekan? Coba lihat apakah Lin Xing Er ada waktu luang. Mengundangnya untuk membeli mobil bersama. Jadi, Anda mengirim pesan ke Lin Xing Er. Setelah Anda selesai mandi dan mencuci muka, Anda mengambil ponsel. Melihat balasan Lin Xing Er, sudut bibir Anda sedikit terangkat. Di sisi lain, Lin Xing Er menatap layar ponsel, melihat balasan Anda yang mendominasi. Dalam hati, dia merasa Anda hari ini sedikit seperti CEO yang mendominasi. Sahabatnya, Deng Fei Fei, mendorongnya dan berkata, "Ayo pergi, kita makan hotpot di Plaza Zengda." "Fei Fei, kita tidak jadi makan hotpot. Kita pergi ke Hotel Dinasti Dingseng." "Apa? Omong kosong apa yang kau katakan?" Fei Fei tampak terkejut dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Lin Xing Er. Lin Xing Er merasa geli dengan tingkah Fei Fei. "Ada yang mentraktir? Jangan banyak tanya. Mau ikut atau tidak?" Sejak Anda memberinya kartu keanggotaan berlian yang berisi 20 juta, Lin Xing Er tidak berani memberitahu. Sahabatnya, Deng Fei Fei. Sahabat Fei Fei bercanda. "Wah, anak siapa yang mau mentraktirmu? Wanita cantik? Rela melepaskan begitu banyak darah." Lin Xier dengan malu-malu menjelaskan semuanya, memberitahu Fei Fei bahwa hari itu dia pulang kerja. Menemukanmu jatuh dan pingsan. "Wow, ini adalah legenda pahlawan yang diselamatkan oleh wanita cantik, lalu Cinderella dan presiden yang mendominasi. Hidup bahagia." Fei Fei bercanda. Lin Xier menjadi lebih malu dengan apa yang dikatakan Fei Fei. Dia mengingat ketampananmu, kekayaan, dan kerendahan hatimu. Tanpa sadar merasa tertarik. "Temani aku ke dinasti Dingseng?" Sahabatnya Fei Fei buru-buru menjawab. "Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan untuk mengalahkan tiran lokal? Selain itu, aku juga akan membantumu memeriksa dan melihat apakah presiden yang mendominasi ini tampan. Bagaimana karakternya? Ketika kamu tiba di Grand Dynasty Hotel, kamu langsung melihatnya berdiri di gerbang." Lin Xier dan sahabatnya. "Kamu buru-buru berjalan mendekat. Kenapa kalian tidak masuk?" Lin Xier melihat bahwa kamu mengenakan pakaian dari toko merek hari ini, dan setelah transformasi sistem, kamu memiliki fisik yang sempurna. Kamu tampak lebih tampan. Dia tidak hanya merasa semakin bersemangat semakin dia melihatmu, Deng Fei Fei juga tertarik dengan ketampananmu. Melompat keluar. "Halo, presiden yang mendominasi yang tampan. Aku sahabat Lin Xier. Namaku Deng Fei Fei." "Deng Fei Fei. Kamu juga bisa memanggilku Fei Fei." Kamu sedikit bingung. Tetapi kamu masih menjawab dengan sopan. "Halo, namaku Huang Dong, tapi aku bukan presiden yang mendominasi." Lin Xier dengan malu-malu menundukkan kepalanya, menatapmu dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu membantunya keluar dari kesulitan. "Cepat masuk. Semua orang pasti lapar." "Halo, Tuan Huang. Selamat datang." Xiaomin di meja depan mengenali Anda dan Lin Xier sekilas. Bagaimanapun, Anda mengisi ulang 40 juta sekaligus. Reputasi telah menyebar ke seluruh hotel. Tentu saja dia tidak akan mengabaikan. "Hanya ada kita bertiga. Apakah masih ada kamar pribadi?" Kamu bertanya sambil tersenyum. "Ya, ya." "Apakah Anda ingin saya memanggil manajer Liu kami?" "Tidak perlu. Kita hanya makan siang biasa. Tidak perlu merepotkan siapapun." Kamu melambaikan tangan, memberi isyarat tidak perlu. Saat ini, Deng Fei Fei mendekat ke Lin Xier dan berbisik, "Xier, identitas Huang Dong ini apa? Apakah dia benar-benar tiran dari grup?" Lalu menunjuk ke wanita muda di sampingnya yang penuh sanjungan. "Selain itu, saya mendengar bahwa konsumsi di sini bukanlah orang biasa. Orang tanpa identitas dan kekayaan tidak berani datang sama sekali." Lin Xier berkata dengan lembut, "Aku juga tidak begitu tahu. Kita baru mengenal selama beberapa hari. Ini adalah pertemuan kedua kami. Terakhir kali dia membawaku ke sini, dia juga mengisi ulang biaya keanggotaan sebesar 40 juta. "Apa?" Deng Fei Fei tidak bisa menahan diri untuk berseru, lalu dengan cepat menutup mulutnya. "Kenapa?" Kau bertanya sambil menoleh. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baru pertama kali datang ke sini, aku terkejut dengan kemewahan di sini." Deng Fei Fei menjawab dengan canggung dan sopan. Dia memang selalu seperti ini, sedikit berlebihan, tapi orangnya baik. Jangan tersinggung. Lin 11R buru-buru menjelaskan, "Tidak apa-apa, aku tidak tersinggung. Ayo pergi makan. Siang ini aku ingin mengajakmu menemaniku membeli mobil. Berikan aku saran." Kau berkata sambil tersenyum. "Tapi aku juga tidak mengerti mobil." Lin 11R melambaikan tangannya menjelaskan. Kau mendekat dan berkata dengan suara rendah. "Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengerti. Denganmu di sisiku, aku merasa sangat percaya diri." Mendengar itu, Lin 11R tertawa. "Pandai merayu. Apa kau sering membujuk gadis seperti ini?" "Demi Tuhan, aku sangat polos.
Kau adalah orang pertama yang aku perlakukan seperti ini. Kau menjelaskan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Hati Lin 11R sangat senang, tapi mulutnya tetap membalas. Mulut pria itu penuh kebohongan. Setelah makan, hari sudah menunjukkan pukul 2 siang. 11R, kepiting raja itu setidaknya beratnya 10 katikan, ditambah abalon, sarang burung walet, makanan lezat ini cukup untuk aku banggakan seumur hidup. Lin 11R dengan cepat menghentikan Deng Fei Fei yang terus mengoceh di sampingnya. Tidak apa-apa, aku baru pertama kali makan. Dan aku sudah merindukannya selama beberapa hari. Setelah kau selesai berbicara, kau menatap Lin 11R dan bertanya, apakah kita sekarang pergi ke dealer mobil? Benar-benar pergi? Lin 11R menjawab dengan sedikit ragu. Ya, kau mengangguk. Setelah tiba di pusat mobil, kau langsung melewati toko merek dengan harga di bawah 1 juta. Setelah melebihi 1 juta. Lingkungan dealer mobil 4S tidaklah biasa. Setelah melihat-lihat, kau memutuskan untuk pergi ke dealer mobil Lamborghini. Begitu masuk, seorang pramuniaga wanita berseragam profesional menghampiri. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Mau beli mobil? Tunjukkan model yang paling mahal. Kau berkata langsung. Melihat pakaian Armani yang kau kenakan, dan jam tangan Vacheron Constantin di tanganmu, dia dengan gembira membawa kalian ke tempat terdalam di toko. Harga mobil mewah di sini tidak kurang dari 5 juta. Melihat kau dan Lin 11R merasa pusing. Kau memperhatikan ada mobil yang tertutup kain hitam di atas panggung pajangan. Mobil apa ini? Kenapa ditutupi kain hitam? Apakah ini bukan untuk dijual? Mendengar itu, pramuniaga wanita itu menjelaskan. Ini adalah Lamborghini Veneno edisi terbatas yang dibawa kembali oleh bos kami dari luar negeri. Belum pernah terjual. Aku mau mobil ini, kau berkata dengan keras. Ini adalah mobil mewah impian semua pria. Tuan, apakah Anda yakin? Bisakah saya menjelaskannya? Tanya pramuniaga wanita dengan hati-hati. Tidak perlu, langsung beritahu berapa harganya. Lin Xiar dan Deng Fei Fei di samping tidak berani berkomentar sama sekali. Lagi pula, mereka tidak mengerti mobil bagus tingkat ini. Deng Fei Fei tidak khawatir kamu tidak mampu membelinya. Lagi pula, dia tahu Anda telah mengisi ulang biaya keanggotaan 40 juta di dinasti Ding Seng. Pramuniaga wanita berkata dengan gugup. Mobil ini adalah edisi terbatas, harganya 80 juta, dan harga setelah pajak sekitar 90 juta lebih. Tidak terlalu mahal, aku beli. Cepat buka kain hitamnya, kau berkata dengan murah hati. Bagimu, harga ini tidak perlu dipertimbangkan. Lin Xiar, Deng Fei Fei, dan pramuniaga wanita. Terkejut dengan kata-katamu dan tanpa sadar mengeluh dalam hati bahwa kata-katamu terlalu menusuk. Pramuniaga wanita membuka kain hitam. Sebuah racun berlapis perak biru yang keren muncul di depan mata. Kau melihat bodi mobil yang ramping ini. Seluruh tubuhmu mendidih, hanya ada satu pikiran di benakmu. Aku harus membelinya. Bisakah aku membawanya pergi hari ini? Mendengar ini, pramuniaga wanita buru-buru menjawab, selama Anda membayar, formalitas akan selesai dalam 1 jam. Kau bisa membawanya pergi. Tak lama kemudian, seorang pria paruh-baya berpakaian rapi. Dengan rambut disisir rapi datang. Pramuniaga wanita dengan cepat memperkenalkan. Ini adalah bos toko 4S kami, manajer umum Shan Feng masuk dan melihat. Dan meninjau sebagian besar generasi kedua kaya di kota Pinghai di benaknya. Dia hampir bertemu mereka semua. Tetapi hanya kamu yang belum pernah dia temui. Dia berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan hampir 100 juta untuk membeli racun. Masih perlu untuk didekati. Halo, Tuan Huang. Saya adalah operator toko 4S ini, Shan Feng. Suatu kehormatan bagi Anda untuk berkunjung. Dia berjabat tangan denganmu dengan sopan. Manajer Shan terlalu sopan. Mari kita selesaikan formalitas sesegera mungkin. Pembayaran penuh. Setelah kau selesai berbicara, kau menyerahkan kartu ban kepada pramuniaga wanita. Setelah Shan Feng mendengar pembayaran penuh, dia tidak bisa menahan napas. Dia segera berkata kepada pramuniaga wanita, langsung sesuai dengan harga mobil telanjang 80 juta. Hadiah dan kartu yang harus diberikan semuanya diberikan. Tuan Huang, ini pertama kalinya Anda datang ke toko 4S kami. Anggap saja kita berteman. Manajer Shan, bagaimana mungkin aku merasa tidak enak? Tidak kekurangan uang ini. Kau berpikir dalam hati bahwa berteman menghemat 10 juta lebih. Pergaulan orang kaya benar-benar mewah. Tidak apa-apa, membawa mobil ini kembali tidak menghabiskan banyak uang. Aku masih bisa menghasilkan 80 juta. Anggap saja ini sebagai pertemanan. Mohon sering-sering berkunjung di masa mendatang. Sikap Shan Feng sangat murah hati. Melihat Shan Feng begitu murah hati, kamu merasa bahwa menolak justru membuatnya merasa tidak dihargai. Jadi, kamu menerimanya dengan tenang. Berpikir bahwa jika garasi villa kamu tidak penuh dengan mobil. Bukankah itu tidak sesuai dengan identitas dewa kaya? Melihat petugas toko wanita bersiap untuk mengurus formalitas, kamu segera menghentikannya. Tunggu sebentar, aku ingin membeli beberapa barang lagi. Petugas toko wanita itu sangat gembira hingga hampir pingsan. Jika aku membeli beberapa mobil lagi,
Komisi ini akan memungkinkannya mencapai kebebasan finansial. Kamu melihat ke arah Lin Xier dan Deng Feifei yang terkejut di samping. Nona Lin yang cantik, kamu menemaniku makan siang lagi hari ini. Dan juga menemaniku membeli mobil, menunda istirahatmu. Sebagai permintaan maaf, pilihlah sebuah mobil. Lin Xier buru-buru melambaikan kedua tangannya. Menolak, tidak perlu. Aku menerima kartu keanggotaanmu terakhir kali, dan sampai sekarang aku masih merasa kartu itu panas di tangan, katanya pelan. Seperti kata pepatah, makan dari mulut orang, ambil dari tangan orang. Tidak ada yang separah itu. Seperti kata pepatah, budi penyelamatan nyawa harus dibalas dengan seluruh jiwa raga. Godamu. Mana ada orang sepertimu, nakal. Lin Xier menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani melihat. Lalu, kamu memilih aku untuk membalas budi dengan seluruh jiwa raga, atau memilih sebuah mobil? Kamu terus membujuknya. Deng Feifei di samping sudah sangat iri, berpikir mengapa dia tidak bertemu dengan CEO yang mendominasi seperti itu. Tapi dia tetap tersenyum dan berkata kepada Lin Xier, Huang Dong sangat tulus. Kamu sudah menerima kartu keanggotaannya, mengapa tidak menerima sebuah mobil lagi? Lin Xier melihat semua orang menatapnya. Dengan ragu-ragu berkata, aku baru saja mendapatkan SIM, aku tidak berani mengemudi. Bagaimana jika aku merusaknya? Setelah selesai berbicara, dia semakin menundukkan kepalanya karena malu. Hei, aku pikir ada apa? Semua orang punya yang pertama kali. Anggap saja ini latihan. Setelah kamu selesai berbicara, kamu melihat ke arah Shan Feng. Apakah kamu punya Ferrari di sini? Lebih baik yang berwarna merah. Ada. Shan Feng membawa kalian ke depan sebuah Ferrari berwarna merah seluruhnya. Bagaimana? Puas? Lin Xier menatap Ferrari dengan mata berbinar dan berkata, aku suka, tapi bukankah ini terlalu berharga? Memberikannya kepada penyelamatku tidaklah berlebihan. Ini yang kuberikan padanya, tidak bisa didiskon lagi. Ini adalah ketulusanku. Setelah mendengar itu, Shan Feng tertawa terbahak-bahak. Mobil ini harga dasarnya 3,8 juta. Harga di jalan 4,5 juta tanpa diskon. Tidak bisa mencabut ketulusanmu. Ngomong-ngomong saudara Shan, apakah kamu masih punya saluran untuk mendapatkan mobil mewah edisi terbatas? Misalnya Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari, dan Koenigsegg V1 dan sejenisnya. Shan Feng terkejut dan mengangguk berulang kali, meskipun agak sulit. Tetapi selama dananya cukup, semuanya bukan masalah. Anda bayar deposit, saya bantu memesankan. Haha bagus, saya bayar deposit 100 juta dulu. Semoga saudara dan bisa membantu saya mendapatkan lebih banyak mobil mewah kembali. Deng Feifei dan Lin Xier, keduanya terkejut. Dan karyawan wanita itu, komisinya langsung membuatnya mencapai kebebasan finansial. Sangat gembira hingga hampir ingin menyerahkan diri padamu. Gemuruh, suara. Raungan binatang buas terdengar dari jalanan, sebuah Lamborghini Veneno lewat tepat waktu. Di belakangnya mengikuti sebuah Ferrari merah menyala, menarik perhatian para pejalan kaki. Sial, anak orang kaya mana lagi yang pamer? Sial. Lamborghini edisi terbatas, ada yang memotret dengan gila-gilaan, takut melewatkan momen langka ini. Di dalam mobil BMW, menabrak mobil di depan itu, kita bisa bangkrut, mengemis. Untuk bertahan hidup, kata suami Parubaya dengan berlebihan. Apakah sebegitu berlebihannya? Lebih mahal dari mobil BMW kita? Wanita berambut keriting besar tidak percaya. Kamu ini benar-benar berambut panjang tapi berwawasan pendek. Mobil di depan itu adalah Lamborghini Veneno, harganya sudah naik menjadi hampir 100 juta. Suami menjelaskan. Ya ampun 100 juta, berapa lama koruptor harus korupsi, baru bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saat ini kamu mengirim pesan suara WeChat ke Lin Xier. Xier, aku pergi berkeliling dulu. Kalian pelan-pelan saja menyetir kembali. Setelah selesai berbicara, kamu menginjak gas, sensasi dorongan langsung terasa. SIM sudah 3 tahun, meskipun ini mobil pertamamu, tapi keterampilan mengemudi tidak main-main. Di kampung halaman, mobil wuling milik teman masa kecil sebelah rumah, kalian berdua sering mengendarainya seperti pesawat. Gas diinjak sampai mentok. Jadi, beradaptasi dengan Lamborghini Veneno, hanya masalah waktu. Setelah setengah jam kamu sudah sepenuhnya menguasai, menikmati kecepatan dan sensasi ini. Di sisi lain, Lin Xier dan Deng Feifei perlahan mengendarai Ferrari kembali ke Kompleks Fugui. Mereka berdua duduk di sofa. Lin Xier berkata dengan jujur. Feifei, aku menerima hadiah dari Huang Dong, apakah dia akan merasa? Feifei memutar matanya ke arahnya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Huang Dong sangat cerdas. Jika kamu adalah wanita mata duitan, dia tidak mungkin begitu perhatian padamu, bahkan memberikan kartu keanggotaan dan Ferrari. Dia menyukaimu. Hanya kamu kelinci putih bodoh yang tidak menyadarinya. Dia juga tidak menyatakan suka padaku, Lin Xier buru-buru menjelaskan. Dan kita baru saling mengenal beberapa hari, bagaimana mungkin dia begitu cepat menyukaiku? Feifei tertawa. Gadis bodoh, tubuhmu bagus, cantik jelita, kaki panjang, pinggang ramping,
dan dada besar ini. Pria mana yang tidak tergoda? Sambil berkata demikian, dia bersiap untuk menyentuh, tetapi Linsier dengan cepat menepisnya. Ini namanya cinta pada pandangan pertama. Lagi pula, kamu juga menyelamatkannya. Pada saat yang sama, kamu baru saja kembali ke villa. Telepon berdering. Melihat nomor yang tidak dikenal, kamu tetap mengangkatnya. Halo, Tuan Huang. Saya adalah kepala cabang Bank Konstruksi Pinghai. Karena transaksi keuangan Anda baru-baru ini sangat besar. Kantor pusat kami telah mengajukan permohonan untuk Anda sebuah kartu hitam Bai Fujiang. Apakah ini untuk Anda? Kami akan mengatur orang untuk mengirimkannya kepada Anda. Kepala cabang bertanya dengan hati-hati. Kepala cabang tahu bahwa ada hampir 200 miliar yuan uang tunai di kartu Anda. Ini sangat jarang terjadi di seluruh negeri. Dia bahkan secara khusus memeriksa bahwa dana ini ditransfer dari saluran hukum di luar negeri. Kirimkan saja. Kirim ke villa nomor 1, kediaman internasional Pinghai, jawabmu dengan santai. Ding dong, ding dong. Kamu sedang bermain Honor of Kings, bel pintu berdering. Membuka pintu, kamu melihat seorang wanita cantik dengan kulit putih, mengenakan pakaian profesional hitam dan rok pendek dengan stocking. Halo, saya adalah manajer nasabah pribadi dari Bank Konstruksi. Hi Sijia. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan denganmu. Nona Hi, Anda sangat cantik. Anda adalah andalan kecantikan Bank Konstruksi. Kamu memujinya dan memintanya masuk. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Huang. Hi Sijia berkata dengan sopan, tetapi tetap masuk ke villa dan melihat sekeliling. Melihat sekeliling dengan iri, dia dengan sengaja menenangkan diri. Hi Sijia mengeluarkan kartu hitam mewah. Ini adalah kartu hitam Bai Fujiang dari Bank Konstruksi. Ada berbagai kemudahan dan diskon, dan juga merupakan simbol status. Tolong simpan baik-baik. Apa yang istimewa dari kartu ini? Kamu bertanya dengan penasaran. Mendengar itu, Hi Sijia dengan hati-hati menjelaskan, kartu hitam Centurion bisa digunakan di semua negara. Pembayaran dapat dilakukan melalui identifikasi ponsel, tanpa batas dana, baik untuk berwisata maupun membeli barang mewah. Mendapat prioritas tertinggi dalam penerbangan dan bisnis. Sangat hebat. Kamu memainkan kartu hitam itu dan berkata dengan gembira, terima kasih, Tuan Huang. Saya akan menjadi manajer keuangan pribadi Anda mulai sekarang, kata Hi Sijia, lalu mengeluarkan ponselnya. Apakah nomor WeChat Anda sama dengan nomor ponsel Anda? Saya akan menambahkan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, atau manajemen kekayaan, saya bisa melayani Anda. Tentu saja boleh. Ini pertama kalinya saya diminta WeChat oleh wanita cantik seperti ini. Suatu kehormatan bagi saya. Sepertinya saya akan insomnia malam ini, candamu sambil menambahkan WeChat-nya. Jantung Hi Sijia berdegup kencang, mengingat pesan berulang dari kepala cabang. Jangan sampai menyinggung orang kaya triliunan ini. Dia tahu seberapa sulit dan berharganya aplikasi kartu hitam Centurion itu. Apalagi, orang ini bukan hanya dewa kaya triliunan, tetapi juga pemuda yang sangat tampan. Adegan tadi terus muncul di benaknya. Kalau begitu, bolehkah saya mentraktir Anda makan malam-malam ini? Hi Sijia bertanya dengan berani. Tidak boleh. Kamu menolak dengan tegas. Hi Sijia langsung merasa malu dan kecewa. Biasanya ada banyak anak orang kaya dan manajer umum perusahaan yang mengejarnya, tetapi ini pertama kalinya dia berinisiatif mengajak seorang pria makan malam. Tetapi ditolak mentah-mentah. Dia merasa sedikit kehilangan. Melihat ekspresi wajahnya yang berubah-ubah. Kamu tersenyum dan berkata, saya bilang tidak boleh karena saya tidak punya kebiasaan. Ditraktir makan oleh wanita cantik. Boleh saya yang traktir Anda? Apakah wanita cantik mau? Ada kesempatan untuk menggunduli orang kaya? Tentu saja saya mau. Melihat wajah Hi Sijia yang seketika berubah cerah, kamu hanya bisa tersenyum kecut. Kamu melihat waktu dan menyadari bahwa sudah hampir waktunya makan malam. Lalu kamu mengajaknya ke garasi, berencana untuk makan di dinasti Dingseng. Lamborghini edisi terbatas. Hi Sijia berseru kaget melihat mobil mewah itu. Tidak disangka, wanita cantik juga cukup tahu tentang mobil. Suatu kehormatan. Kau adalah wanita cantik pertama yang duduk di kursi penumpangku. Kau bercanda dan berkata, tidak mungkin. Kau orang kaya raya, tampan pula, tapi tetap saja naik mobil ini. Kalian berdua berangkat bersama menuju dinasti Dingseng. Keesokan paginya, dering telepon membangunkanku. Halo, siapa ini? Kau menjawab telepon dengan linglung. Huang Dong, kau kemana saja? Sudah beberapa hari tidak kelihatan, kau harus membayar sewa. Suara keras mengejek dari pemilik kontrakan terdengar di telepon. Langsung membangunkanku. Pemilik kontrakan yang pelit. Aku tidak tinggal di sana lagi, uang sewa dan deposit tidak perlu dikembalikan, anggap saja biaya kebersihan. Barang-barang di kamar juga tidak perlu, lakukan sesukamu. Kau berpikir tentang barang-barang murahanmu, dan barang-barang mantan pacarmu, kau melepaskannya dengan tegas. Ding,
Kau mendapatkan 55% saham grup Tingyu. Grup Tingyu? Kenapa terasa begitu familiar? Kau bergumam pada diri sendiri. Sial. Mungkinkah itu grup triliunan yang bergerak di bidang desain properti, hiburan, hotel, dan pusat perbelanjaan? Kau terkejut menyadari bahwa grup ini adalah salah satu grup triliunan terbesar di Provinsi Luchuan. Beberapa peralatan rumah tangga pintar mewah milikmu juga diproduksi oleh mereka. Jika dihitung triliunan, maka 55% milikku juga bernilai puluhan miliar aset. Meskipun uang tunai 200 miliar itu banyak, tetapi 10%, 55% saham, membuatmu lebih bersemangat. Sistem benar-benar hebat. Aku sangat menyukaimu, dalam benakmu. Di ruang rapat grup Tingyu. Suasana tegang. Ketua, ini gawat. Sekretaris Jenderal bergegas masuk ke ruang rapat. Sekretaris Su, sebaiknya kau berikan aku penjelasan yang masuk akal, atau kau akan diturunkan ke tingkat akar rumput untuk berlatih. Ketua Li bertanya dengan marah dan kesal. Ketua, maafkan saya, situasinya mendesak. Saya tidak memikirkan banyak hal. Sekretaris Jenderal Su menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ketua Li. Baru saja ada seseorang di pasar yang mengakuisisi paksa 55% saham grup kita. Apa? Kenapa baru kau katakan sekarang? Wajah Ketua Li pucat dan ketakutan berdiri dan bertanya. Saya juga baru saja menerima pemberitahuan. Sekretaris Jenderal Su menjelaskan dengan ekspresi sedih. Mendengar berita ini, Ketua Li sedikit lesu. Dan perlahan duduk kembali. Seluruh grup Tingyu hanya memiliki 2 ketua. Satu adalah ketua lama di balik layar. Yang lain adalah dirinya sendiri. Dia bisa menjadi direktur karena dia awalnya mengikuti ketua lama. Bersama-sama membangun kerajaan, ketua lama memberinya saham karena melihat usahanya selama bertahun-tahun. Baru kemudian dia memberinya saham, membiarkannya mengelola perusahaan di depan, sementara ketua lama pensiun di belakang layar. Sisanya adalah direktur retail. Saat ini, ponsel tiba-tiba bergetar, Direktur Li melihat panggilan dari ketua lama, dan segera mengangkatnya. Li Guohui, apakah kamu sudah menerima pemberitahuan itu? Saya telah menjual saham saya kepada Tuan Huang Dong. Anda harus bekerja sama dengan baik. Aku bisa tenang dan alami. Ketua lama berkata dengan gembira. Aku baru tahu ini. Dan langsung menerima telepon Anda. Li Guohui menjawab dengan hormat. Ketua lama, bisakah Anda pensiun dengan tenang? Jangan khawatir, saya akan bekerja sama dengan baik dengan pemegang saham baru ini dan menciptakan kembali kejayaan grup Tingyu. Li Guohui menutup telepon dan kembali ke ruang rapat. Semuanya sudah mendengar, kan? Grup Tingyu kita memiliki pemegang saham baru, yang memiliki 55% saham, yang berarti dia adalah pemegang saham utama. Memiliki hak untuk berbicara dan hak untuk memberhentikan. Li Guohui membentangkan tangannya tanpa daya, katakan padaku. Apa saran dan pendapat kalian? Para pemegang saham kecil, manajer, dan eksekutif di bawah, saling pandang. Berbisik satu sama lain, dengan penasaran menanyakan identitas pemegang saham baru, Huang Dong. Li Guohui sedikit kesal melihat semua orang tidak memberikan saran. Semuanya tenang, rapat hari ini berakhir di sini. Saya akan berkomunikasi dengan pemegang saham baru. Untuk melihat apa saran dan pengaturannya. Kita akan membahasnya lagi besok. Semua orang membubarkan diri. Setelah dia selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Sekretaris Su mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, Anda bangun dari tempat tidur, itu moto pria bajingan, saya bukan pria bajingan. Anda memutuskan untuk menyerahkan pada takdir, tetapi sebaiknya segera mendapatkan suku cadang. Jika tidak, akan sulit untuk pulang tahun ini. Dan menjelaskan kepada ibu. Memikirkan hal ini, Anda memutuskan untuk pergi ke kolam renang di villa. Ada pelukan. Air memercik kemana-mana, Anda berenang untuk pertama kalinya di kolam renang villa. Anda merasa sangat nyaman setelah berenang beberapa kali bolak-balik, tetapi Anda selalu merasa ada sesuatu yang kurang di kolam renang. Tiba-tiba Anda mendapat inspirasi. Dan ingat, ya, saya tahu apa yang kurang. Pria zaman sekarang demi membujuk gadis-gadis, bahkan mengatakan bahwa anjing di rumah mereka bisa salto ke belakang. Meskipun saya tidak punya anjing di rumah. Tapi ada kolam renang besar, tidak punya pacar, dan selalu berhayal tentang. Telepon berdering. Halo, ada apa? Tanyamu sedikit tidak senang. Halo, saya Li Guohui, Direktur Grup Tingyu. Anda pemegang saham utama Huang Dong, kan? Benar, saya memang mengakuisisi 55% saham. Kamu teringat tentang check-in pagi ini. Ini Li Guohui, dengar-dengar Anda tidak sengaja mengakuisisi 55% saham. Hampir saja pingsan, tetapi dia masih dengan hormat bertanya, kapan Anda akan datang untuk serah terima? Dan juga memberikan arahan tentang arah grup ke depannya? Oke, saya akan tiba sekitar jam 2 siang. Karena saya berada di kota Pinghai, saya akan segera ke sana. Kamu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi melihatnya hari ini. Hadiah utama Anda, kota Pinghai jaraknya kurang dari 200 km dari Provinsi Luchuan.
Tidak butuh waktu lama untuk mengendarai Lamborghini, kamu memutuskan untuk langsung melakukannya. Mengerahkan semangat mengantar makanan seperti dulu. Pukul 14.05, sebuah Lamborghini Veneno berhenti di depan gerbang grup Tingyu. Dia datang, semua perhatikan, pemegang saham utama baru telah tiba. Li Guohui merendahkan diri, secara pribadi turun untuk menyambutmu, melihat Lamborghini Veneno. Tahu bahwa itu adalah kamu, setelah kamu turun dari mobil, melihat di gerbang. Tergantung spanduk bertuliskan sambutan hangat kepada ketua untuk meninjau, seharusnya para eksekutif grup yang menyambutmu. Berpikir tentang menghadapi adegan seperti ini di masa lalu, mungkin akan merasa takut, sekarang dirimu adalah dewa kaya. Tulang punggung harus ditegakkan. Jadi kamu melangkah maju dengan lebar. Selamat datang Ketua Huang. Li Guohui dengan antusias maju, menjabat tanganmu dan menyapa dengan hangat. Ketua Li terlalu sopan. Ini pertama kalinya saya datang, bisakah Anda mengajak saya berkeliling? Kamu menjawab dengan sopan. Baik Ketua Huang, silakan lewat sini. Li Guohui membawamu berkeliling perusahaan. Seluruh gedung grup Tingyu, total 35 lantai, tidak mungkin melihat setiap lantai. Li Guohui membawamu ke Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pemasaran. Dia melihatmu turun dari mobil di lantai 2. Meskipun tidak terlalu jelas melalui kaca, tetapi merasa seperti kamu, sekarang dipastikan benar. Su Xiaolong benar-benar tidak mengerti, bagaimana Ketua Huang bisa menjadi ketua grup Tingyu? Dia ingat keluargamu berasal dari keluarga pedesaan. Ada apa? Teman lama? Tidak mengenalimu. Kamu berjalan maju sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar Direktur Huang? Selain terkejut, Su Xiaolong bahkan tidak percaya bahwa teman SMA ini ada di depannya. Ternyata adalah ketua grup. Baiklah, jangan terlalu terkejut. Ingatlah untuk merahasiakannya untukku. Ngomong-ngomong, berikan aku WeChat. Setelah aku selesai rapat, kita bisa mengobrol. Para eksekutif masih menunggumu. Su Xiaolong segera mengeluarkan ponselnya, menambahkan WeChat MU, lalu pergi. Direktur Huang, apakah itu temanmu? Li Guohui melihat Su Xiaolong pergi dan datang untuk mencari tahu informasi di dalamnya. Teman SMA aku. Aku tidak menyangka akan bertemu secara kebetulan di sini. Ayo pergi ke kantor. Setelah kamu selesai berbicara, biarkan Li Guohui menunggu sebentar dan masuk ke ruang rapat. Li Guohui membimbingmu. Duduk di kursi utama di tengah, sementara dia duduk di samping. Ini pertama kalinya kamu duduk di kursi utama seperti ini. Rasanya benar-benar di atas 1 orang dan di bawah 10.000 orang, seperti posisi kaisar di zaman kuno. Tidak heran begitu banyak orang mati-matian berjuang untuk memperebutkan posisi ini. Direktur Huang. Kontrak pengalihan ekuitas dapat mulai ditandatangani. Li Guohui menerima kontrak dari tangan sekretaris Su. Letakkan di atas meja untuk mengingatkanmu. Kamu melihatnya dengan santai dan menandatangani kontrak. Secara psikologis, aku percaya bahwa sistem tidak akan menipumu. Pak. Li Guohui memimpin tepuk tangan dan kemudian berkata, Direktur Huang, ini semua adalah pemegang saham dan kepala departemen. Ada juga 2 manajer yang tidak dapat hadir. Satu adalah anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit dan harus menemani mereka. Manajer Du yang lain sedang dalam perjalanan dinas dan tidak dapat kembali. Kamu menjawab sambil tersenyum. Halo semuanya, ini pertama kalinya kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adalah pemegang saham utama grup. Dalam keadaan kebetulan, saya mengakuisisi saham grup Anda. Meskipun saya adalah pemegang saham utama, grup telah mencapai kejayaan hari ini di bawah upaya Anda dan di bawah kepemimpinan Direktur Li. Semua orang tidak perlu khawatir. Saya akan menjadi pejabat baru yang melakukan 3 kebakaran. Saya akan seperti ketua lama, di belakang layar. Ada keputusan dan keputusan penting. Saya akan memberitahu semua orang. Saya hanya menunggu untuk menerima dividen. Grup masih dikelola oleh Li Guohui. Direktur Li. Pada saat yang sama, saya juga memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan sebesar 10%. Kenaikan gaji di atas supervisor adalah 20%. Terima kasih, Direktur. Kami pasti akan bekerja lebih keras untuk membalas perusahaan. Para eksekutif di bawah bertepuk tangan dan menyatakan jaminan mereka. Ketua Li melihat Anda tidak lagi berbicara dan mengumumkan penutupan rapat. Ketua Huang, izinkan saya membawa Anda ke kantor eksklusif Anda. Ikut saya ke lantai atas. Anda melihat kantor di lantai atas dan bersukacita dalam hati. Melihat meja kantor besar, meja rapat, dan bar yang penuh dengan berbagai minuman keras. Ada juga kamar tidur istirahat. Ini benar-benar lantai datar besar, Ketua Li. Ini benar-benar kantor saya. Terlalu besar. Lebih mewah dari yang saya harapkan. Apakah Ketua Huang puas? Jika ada yang perlu diubah, Ketua Huang, saya juga seorang pemegang saham. Bagaimana saya bisa menerima hadiah karena membantu diri saya sendiri? Bukankah ini menampar wajah saya? Li Guohui tersenyum mengenang. Kalau begitu saya tidak akan basa-basi. Anda pasti masih memiliki banyak hal untuk diurus. Pergilah bekerja. Saya akan beristirahat di sini sebentar. Oke,
Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya. Saya akan mengurus urusan terlebih dahulu. Setelah Li Guohui selesai berbicara, dia pergi. Anda berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah. Jika bukan karena sistem, saya mungkin juga menjadi salah satu dari mereka di bawah yang berjuang untuk bertahan hidup. Sistem telah mengubah hidup Anda. Perut Anda juga mulai keroncongan. Anda memutuskan untuk pergi makan dengan teman sekelas lama. Jadi Anda keluar dari kantor dan turun ke bawah. Yang paling saya benci adalah yang lebih tampan dari saya. Kemudian dia berkata dengan ekspresi arogan, "Anak kecil, Anda dari departemen mana? Atau apakah perusahaan lain datang mencari kami?" Negosiasi grup Tanyu untuk kerjasama. Tidak peduli yang mana, Anda harus memberi kompensasi kepada saya. Anda melihat pria gemuk di depan Anda. Mengenakan setelan jas, tetapi perutnya seperti wanita hamil 8 bulan. Dia mengatakan bahwa Anda yang menabraknya. Akibatnya, dia malah menuduh orang lain terlebih dahulu. Itu benar-benar membuat Anda marah. Anda berkata dengan tenang. Katakan, bagaimana cara memberi kompensasi? Pria gemuk itu mengira Anda takut dan menjadi lebih arogan. Beri saja 500.000. Setelah memberi kompensasi, saya juga harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Para penjaga keamanan yang tidak jauh melihat ketua Wang Dong yang baru ini. Diintimidasi oleh Du Ruhai. Tidak ada yang maju untuk membujuk, karena kesombongan Du Ruhai. Mereka sudah lama mempelajarinya. Yang baru berharap Du Ruhai bisa mendapatkan pelajaran. 500.000, Anda benar-benar berani berpikir. Anda sudah bersiap untuk melangkah maju dan bernegosiasi. Cepat beri kompensasi, jangan berlama-lama. Tidak bertanya-tanya. Konsekuensi menyinggung saya, Du Ruhai, adalah apa? Du Ruhai berkata dengan arogan. Du Ruhai, Anda adalah manajer Du yang pergi keluar untuk bersosialisasi? Anda ingat. Anda adalah manajer Du yang pergi keluar untuk bersosialisasi? Anda ingat. Du Ruhai yang disebutkan oleh Li Guohui dalam rapat itu.